Ya, kekhawatiran pemerintah akan adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 pasca libur Lebaran akhirnya terjadi. Kasus penularan COVID-19 melonjak tajam di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan sebanyak 42 desa masuk zona merah di Kabupaten penghasil kretek ini. Bukan hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat ada 358 orang nakes yang positif COVID-19 karena terpapar dari pasien yang sebelumnya sudah terinfeksi. Tidak hanya di Kudus, lonjakan kenaikan juga terjadi di Bangkalan, Madura. Satgas COVID-19 mencatat ada peningkatan kasus hingga 3 kali lipat dalam sepekan di Kudus dan Bangkalan. Kenaikan kasus yang tinggi ini terjadi akibat kegiatan kumpul keluarga, tamasya hingga acara keagamaan yang menimbulkan kerumunan sepanjang libur Lebaran. Dan untuk meredam lonjakan lebih tinggi, pemerintah pusat bahkan sampai turun tangan memberikan pendampingan dan pengarahan. Yang ini kita akan membahas soal kondisi terkini daerah Kudus dan Bangkalan yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 dan bagaimana langkah penanganan serta mitigasinya. Bersama saya Gesmi Sitanggang, antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di daerah. Belakangan perhatian publik tertuju kepada lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Di Kudus, menurut data yang dihimpun dari Satgas Penanganan COVID-19, kasus positif COVID-19 melonjak hingga 30 kali lipat dalam tempo 1 pekan. Sedangkan lonjakan yang terjadi di Bangkalan menjadikan Bangkalan sebagai daerah dengan kasus positif tertinggi di Jawa Timur. Menurut data yang direkap oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa 8 Juni 2021, kasus positif di Bangkalan mencapai 190 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan disebabkan adanya mobilitas tinggi saat Lebaran dan ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan. Di Kudus, keadaan semakin parah karena lebih dari 200 tenaga kesehatan di daerah tersebut terpapar COVID-19. Namun upaya yang cepat segera dilakukan oleh pemerintah, bantuan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan dilakukan untuk menekan laju tren kenaikan kasus COVID-19. Disiplin prokes harus terus dilakukan di saat program vaksinasi terus dijalankan oleh pemerintah. Sudah divaksin bukan berarti abai prokes, terus disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri dan sekitar. Niscaya pandemi akan segera berlalu. Dan untuk membahas tema hari ini sudah hadir 2 narasumber yang bergabung secara virtual bersama saya, yaitu saya akan menyapa narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Dante Saxono, yang merupakan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di sela kesibukannya, Pak Dante masih mau menyediakan waktu hadir dalam dialog ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Gesmi. Selamat siang, Pak Hartopo. Bapak. Ya, selanjutnya saya akan menyapa Bapak Hartopo, selaku Bupati Kudus. Halo Pak Hartopo, apa kabar Pak? Sehat selalu? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mbak Gismi. Selamat sore Pak Kemenkes, Pak Amen, Pak Kemenkes. Ya. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita yaitu Dr. Nunuk Kristiani, selaku Kepala RSUD Bangkalan, Madura, yang saat ini memang sedang berjibaku memimpin tenaga kesehatan di rumah sakit untuk menangani lonjakan pasien COVID-19. Ya, baik. Saya akan langsung menanyakan kepada Pak Wamenkes, yaitu Bapak Dante. Pak Dante, kalau kita lihat tadi tayangan sebelumnya menyatakan bahwa di daerah Jawa Tengah tersebut sudah ada peningkatan hampir 30 kali lipat nih Pak, angka positif COVID-19. Sejauh ini bagaimana penanganan dari pemerintah sendiri Pak? Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan harus kita bedakan. Langkah-langkah yang berkaitan dengan kondisi yang sedang ekstrim di daerah tersebut dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada daerah-daerah lain yang saat ini belum mengalami lonjakan. Untuk daerah yang sudah mengalami kondisi ekstrim peningkatan kasus, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan support tenaga kesehatan, support fasilitas kesehatan, termasuk di dalamnya obat-obatan yang cukup, serta melakukan mitigasi dan melakukan evaluasi serta memberikan bantuan manajemen kesehatan pada daerah yang sedang mengalami lonjakan. Lonjakan memang kadang-kadang tidak kita inginkan bersama. Salah satu di antaranya adalah bantuan tersebut kita berikan fasilitas tempat tidur, kemudian kita berikan fasilitas alat medis, kemudian obat-obatan yang kita nilai harusnya mencukupi daerah tersebut, kemudian mobilisasi beberapa tenaga kesehatan, karena saya mengerti kesulitan di daerah yang sedang mengalami lonjakan seperti di Kudus ini,
apalagi sekarang sudah ratusan tenaga kesehatan sedang juga mengalami infeksi, maka bantuan tenaga kesehatan tersebut sangat mutlak diperlukan. Itu untuk daerah-daerah yang sedang mengalami lonjakan yang ekstrim seperti di Kudus dan di Bangkalan. Sedangkan untuk daerah-daerah yang saat ini sedang menuju ke arah tersebut atau belum terjadi lonjakan yang ekstrim, maka kita tetap menerapkan PPKM Mikro. PPKM Mikro ini sudah dilakukan sejak 14 Juni, kemudian di 34 provinsi kita akan terus berlakukan sampai kondisi waspada ini kemudian mengalami penurunan sehingga aman. Kemudian kampanye dan protokol kesehatan tetap digalakkan di tengah masyarakat. Kemudian 3T terus kita galakkan kepada masyarakat, yaitu tracing di masyarakat, itu tracing, testing, dan treatment hingga mencapai angka kumulatif yang kita targetkan bersama. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kegiatan sequencing genome sequencing, karena penyebab dari adanya peningkatan kasus ini selain adanya mobilisasi juga karena adanya mutasi dari virus yang ada. Selain itu kegiatan vaksinasi juga kita galakkan di daerah-daerah yang belum mengalami lonjakan ekstrim supaya dapat memberikan peluang untuk tidak menjadi lebih berat apabila terjadi infeksi di daerah tersebut. Itu yang sedang kami kerjakan untuk beberapa daerah, baik yang sudah mengalami lonjakan ekstrim maupun yang belum mengalami lonjakan ekstrim. Baik, Pak Dante. Berarti dalam artian memang sebenarnya pemerintah sudah memberikan banyak sekali bantuan dan utamanya yang saat ini dibutuhkan oleh wilayah-wilayah tersebut adalah bantuan dari tenaga kesehatan dan juga alat-alat kesehatan. Saya langsung ke Bupati Kudus, Pak Hartopo. Pak Hartopo, bagaimana kondisi terkini di Kudus? Alhamdulillah, Mbak Gismi, Kudus saat ini agak melandai. Karena terkait masalah pemusatan isolasi ini yang baru gencar-gencarnya kita baru evakuasi untuk ke Denungdan, karena mengingat untuk isolasi mandiri di rumah di Kudus ini sangat lumayan banyak. Nah, maka dari itu, dari optimalisasi isolasi mandiri pemusatan isolasi mandiri yang ada di Kudus ini cuma hanya menampung 400. Itu pun kondisi banyak permasalahan. Salah satunya adalah SDM, Sarpras, juga obat-obatan. Maka dari itu, ini penganggaran baru kita mulai. Insya Allah minggu depan atau Senin mungkin ya, sudah bisa kita tempatkan untuk maksimalkan untuk isolasi mandiri yang ada di Kabupaten Kudus ini. Karena selama ini kita juga baru evakuasi isolasi mandiri pemusatan ada di Denungdan. Ya sekarang ini kira-kira ada 400-an ya. Lalu untuk bantuan medis sendiri seperti apa, Pak? Gimana? Untuk bantuan medis sendiri yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah di Kudus, Jawa Tengah seperti apa saat ini? Bantuan dari pemerintah selama ini terkait dengan kunjungan Pak Menteri Kesehatan kemarin, juga Pak Polri, Pak Panglima TNI, ada bantuan-bantuan yang sifatnya adalah spotting untuk Kudus sendiri, yang dari Pak Menteri kemarin memberikan untuk mobil PCR yang sekarang ini baru kita operasionalkan, dan juga memberikan untuk vaksinasi yang sudah diberikan kepada kita. Ya tentunya ini baru kita untuk gencar-gencarnya untuk vaksinasi secara massal supaya nanti bisa lebih melandai untuk dalam penularannya. Kalau kita lihat berdasarkan informasi saat ini bahwa memang di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Kudus maupun Bangkalan ada peningkatan hampir 30 kali lipat seperti itu. Ini peningkatan yang cukup ekstrim ya Pak. Ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya awal mulanya hal ini terjadi seperti apa? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari histori, Kudus sendiri di awal COVID, Maret 2020, lonjakan COVID itu sudah lumayan signifikan sebetulnya. Sampai Hari Raya 2020, itu ada, habis setelah Hari Raya itu ada 185. Tapi setelah Hari Raya, setelah pemudik itu meninggalkan Kudus, itu ada kenaikan sekitar 150.
50%, yang artinya tidak sampai 500. Nah, maka dari itu prediksi saya kemarin yang setelah divaksinasi ada titik terendah sampai 60 kasus, itu pun tidak ada yang gejala ringan, sedang maupun berat. Jadi semuanya OTG yang isolasi di rumah. Nah, setelah Idul Fitri itu ada pemudik meninggalkan di Kudus. Nah, ini terjadi lonjakan yang sangat luar biasa, tidak sesuai dengan prediksi. Padahal prediksi saya paling-paling kalau kemarin 150, ini pun paling 200% dari 60. Nah, paling-paling sekitar 100, mungkin 200-an lah paling banyak. Nah, tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Sekarang ini hampir mencapai 2.000 ya, 1.900 sekian. Yang alhamdulillah untuk yang kemarin sudah mulai melandai turun untuk angka COVID yang ada di Kabupaten Kudus ya. Lalu apa yang akan dilakukan Kudus sendiri Pak untuk mengatasi hal ini agar bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya? Ya, perlu kita infokan terkait lonjakan yang ada di Kudus ini sebetulnya banyak faktor. Salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi ini menjadikan masyarakat abai prokes, tidak disiplin. Karena menganggap setelah divaksin itu masyarakat antivirus. Padahal vaksinasi sendiri itu sebetulnya kan hanya meningkatkan antibodi aja untuk imun supaya seandainya terpapar pun tidak ada gejala yang berat. Nah, terus anjang sana tradisi di Kudus ini itu sudah biasa silaturahim, makan-makan atau subuhan. Dengan adanya silaturahim, anak ke orang tua, ke sahabat, ke saudara, ini melepas masker sambil menikmati hidangan yang ada, sambil ngobrol. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa seperti itu. Dan terus adanya pariwisata yang kemarin sudah ada himbauan dari pemerintah daerah terkait kapasitas hanya 30%, ternyata pada melanggar dan satgasnya pun juga tidak efektif pada saat itu. Akhirnya kita tutup. Yang untuk sekarang ini itu harus menjadi lonjakan. Antisipasi, mitigasi dan evaluasi pemerintah Kabupaten Kudus tentunya sudah menutup semua akses, terutama untuk yang di perbatasan Kudus ini. Kudus dengan Jepara, Kudus dengan Demak, Kudus dengan Grobogan dan Pati. Untuk penutupan ini bukan total kita tutup, kita tentunya ada semacam checkpoint yang artinya setiap orang yang masuk Kudus kita akan untuk cek, dan kalau memang tujuannya untuk ke Kudus yang tidak terlalu urgent akan kita putarbalikkan. Tapi kalau memang itu ada kepentingan yang mendesak, mungkin bekerja atau mungkin ada tugas ke Kudus, itu tentunya kita boleh untuk masuk Kudus, tapi dengan menunjukkan ini surat rapid antigen yang artinya bebas COVID yang masih aktif atau 1x24 jam. Terus sekarang ini banyak restoran yang sudah kita himbau supaya tidak ada makan di tempat, boleh buka. Orang punya hajat sudah kita tutup, tidak diperbolehkan, cuma hanya ketika saja dan hanya keluarga aja yang untuk bisa di sana. Yang penekanan saya sekarang ini adalah di PPKM Mikro, di mikro zonasinya. Nah, ini di tingkat-tingkat RT ini baru kita tekan. Jadi di situ itu lebih lingkup lebih kecil, tapi untuk penekanannya terkait dari Satgas COVID ini sendiri kita efektifkan. Jadi alhamdulillah ini lebih mengena daripada yang kemarin. Iya, baik. Dengan kata lain bahwa memang akibat dari kelalaian dari masyarakat abai karena adanya vaksinasi tersebut sebenarnya ya Pak, yang mengawali adanya lonjakan yang cukup tinggi, lalu ditambah dengan adanya acara-acara silaturahmi dan juga seperti pasca lebaran hal ini terjadi. Ya, saya langsung ke Pak Wamenkes. Pak Wamenkes, pasca libur lebaran angka positif COVID ini kembali naik Pak. Jadi memang libur panjang meningkatkan mobilitas orang dan pasti akan menimbulkan lonjakan kasus. Nah, ini kira-kira jika sehabis ada libur panjang itu angka kenaikan pasti drastis, ini berapa persentasenya Pak?
Jadi sebenarnya angka tersebut tergantung dari tingkat mobilisasinya. Kita sudah punya permodelan bahwa tingkat kasus tersebut akan meningkat kira-kira 6-7 minggu dari puncak mobilisasi. Jadi tergantung sebenarnya bagaimana mobilisasi itu bisa ditekan, maka akan kelihatan model-model peningkatan persentase kasus yang terjadi. Ini dengan penerapan PPKM Mikro, dengan keterlibatan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat secara luas, maka sebenarnya itu bisa ditekan. Maka beberapa hal yang telah terjadi dari pembelajaran kita selama ini, setelah Nataru kemarin kasusnya meningkat, kemudian setelah Lebaran ini terjadi musibah di Kudus, maka mudah-mudahan ke depan ketika ada liburan-liburan yang panjang, maka masyarakat bisa menahan diri untuk melakukan kegiatan yang tidak merangsang mobilisasi yang lebih banyak lagi. Dan presentasinya memang tergantung pada tingkat mobilisasi dari masyarakat tersebut. Ya, kalau kita berbicara tentang terkait libur Lebaran, bukankah Pak memang sebenarnya sebelum liburan Lebaran itu terjadi sudah ada pembatasan-pembatasan di beberapa wilayah? Ya, artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebenarnya akhirnya berpulang kepada kegiatan lokal muatan lokal yang terjadi. Walaupun kegiatan mobilisasi sudah ditekan, tetapi kalau konten lokalnya tersebut melakukan mobilisasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, tetap saja akan bocor juga kasusnya. Ini mungkin agak sedikit turun dibandingkan perkiraan kalau kita tidak melakukan ancang-ancang sebelum Lebaran. Kalau waktu itu kita tidak melakukan ancang-ancang sebelum Lebaran, mungkin bukan saja Kudus, tapi daerah-daerah lain juga akan mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi bahwa apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita bersama, apa yang terjadi kita lakukan bersama-sama, apa yang terjadi di Kudus bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah Kudus, tapi tanggung jawab secara nasional untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan bantuan yang efektif, sehingga hal-hal seperti ini menjelang liburan panjang tidak akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Ya, Pak Danto tadi mengatakan bahwa jika tidak dilakukan PPKM Mikro tersebut justru bisa lebih besar lagi lonjakannya. Tapi untuk sejauh ini pemerintah dengan Satgas bagaimana bekerja sama untuk memberikan sanksi pada mereka-mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah sendiri? Jadi seperti kemarin kita lihat pada saat mudik sudah diberlakukan bahwa tidak ada lalu lintas yang diperbolehkan mudik. Kecuali memang ada hal-hal yang mendesak ketika mudik. Sudah ribuan kendaraan harus putar balik ketika dia akan mudik. Ya, bahkan ribuan kendaraan putar balik ketika dia akan mudik. Itu yang salah satu beberapa yang kita kerjakan ketika akan terjadi liburan panjang. Dan beberapa hal yang harus kita waspadai ke depan adalah adanya mutasi-mutasi dari virus yang terjadi. Mutan dari virus yang terjadi ini mempunyai kecenderungan untuk lebih cepat melakukan akselerasi penularan. Seperti mutasi dari India, seperti mutasi dari Inggris, itu lebih cepat untuk memberikan tingkat penularan yang lebih dramatis dibandingkan dengan mutan yang normal. Iya, baik. Ini memang kembali lagi kepada kesadaran masyarakat bagaimana menanggapi dengan kondisi pandemi saat ini memang seharusnya melaksanakan kedisiplinan prokes itu lebih utama. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi ini saya akan menyapa dulu itu Dr. Nunuk Kristiani sebagai Kepala RSUD Bangkalan yang sudah bergabung bersama kita pada diskusi sore hari ini. Apa kabar, Dokter? Baik, suara saya terima kasih jelas. sudah dimasukkan ke ya terdengar. Baik. Jelas. Ya, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini bersama Dr. Nunuk juga dan dua narasumber kita lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri.
Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita pada siang hari ini dan saya akan langsung meminta closing statement kepada Bapak Bupati Kudus yaitu Bapak Hartopo untuk merangkum semua diskusi kita pada tadi. Ya, silakan Pak Hartopo. Ya, terima kasih Mbak Ismi. Nah, apa yang dikatakan Pak Wamenkes tadi memang betul. Jadi kita harus bisa menekan untuk mobilisasi masyarakat. Karena dengan penekanan itu pun memang bisa untuk kita antisipasi. Dari Kudus sendiri, ini kita memang ada himbauan untuk beberapa hari, mulai hari Sabtu kemarin sampai ini terakhir ya. Ini terakhir untuk di rumah saja. Alhamdulillah agak efektif, masyarakat juga mulai menyadari untuk bagaimana tidak terlalu banyak untuk aktivitas di luar atau mobilisasi di karena kalau banyaknya mobilisasi memang kita untuk pemantauannya agak susah. Maka dari itu saya mengimbau kepada semua masyarakat harapnya harus menerapkan protokol kesehatan yaitu paling tidak 3M. Pakai masker, jaga jarak, juga mencuci tangan dan penekanan terhadap untuk mikrojonasi ini sangat penting sekali, apalagi di Jawa Tengah ini ada istilah Joko Tonggo. Joko Tonggo itu adalah bagaimana kita saling membantu dan saling mengingatkan ketika kita kondisi-kondisi darurat. Harus bisa ada yang saling membantu. Dengan PPKM Mikro ini pengawasan-pengawasan dan Satgas ada di tingkat RT sangat luar biasa. Maka dari itu dengan kondisi Kudus seperti ini, saat ini sudah bisa mulai menekan untuk angka-angka COVID yang ada di Kabupaten Kudus ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat akan sadar bahwa COVID ini ada dan sangat membahayakan, bisa membunuh juga, karena keselamatan kita adalah keselamatan keluarga, keselamatan masyarakat, juga hukum yang tertinggi untuk di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan edukasi terkait MS ini, masyarakat akan menjadi sadar dan COVID akan segera melandai turun. Ya, dengan kata lain bahwa masyarakat memang harusnya sudah lebih aware lagi pada kondisi pandemi ini, jangan abai. Meskipun vaksin sudah tersedia dan juga mengurangi mobilitas itu yang lebih penting supaya tidak membuat penyebaran virus menjadi meluas lagi. Ya pemirsa demikianlah closing statement yang disampaikan Bapak Hartopo. Memang karena ada kendala waktu, Pak Hartopo tidak bisa bergabung bersama kita sampai akhir diskusi, tapi diskusi ini akan kita lanjutkan dengan dua narasumber kita lainnya. Ya Pak Hartopo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog siang ini. Sukses dan sehat selalu Pak Hartopo. Terima kasih Pak Gisbi, saya mohon izin Pak Wamenkes, mohon izin Mbak Nunu, mohon izin dulu karena saya ada kegiatan saya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya langsung ke Bu Nunuk.
Bu Nunuk, bisa dijelaskan untuk saat ini kondisi di Bangkalan sendiri seperti apa update-nya? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan RI, dan juga tadi Bupati Kudus, Haji Muhammad Hatopo. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan update terkini dari rumah sakit kami, Rumah Sakit Syarifah Ambamira atau Ibu Bangkalan, sebagai rumah sakit tipe B pendidikan yang memang sebagai rumah sakit rujukan yang di Kabupaten Bangkalan. Kondisi saat ini TT kami yang kita sediakan 150 dan ini sudah terisi dengan pasien sekitar 105. Jadi sekitar 70% sudah terisi. Kejadian ini, lonjakan dari kasus ini bermula pada 2 minggu pasca Lebaran. Jadi mungkin sama ya dibandingkan dengan yang di Kudus itu. Jadi setelah 2 minggu setelah Lebaran ini terjadi lonjakan. Dulunya kami di ruangan ini merawat pasien COVID hanya 2. Dengan TT 35 ini hanya 2. Kemudian setelah terjadi pasca Lebaran ini menjadi 2 kali lipat. Pada tanggal 25 ini 8. Kemudian 2 hari lagi jadi 17. Dan berlipat-lipat akhirnya pada puncaknya pada hari Jumat dan Sabtu kemarin itu terjadi lonjakan di mana bed kami sudah kita naikkan sampai 90. Ini terisi penuh dengan pasien. Nah, rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit kita ini dengan kondisi yang cukup buruk ya. Terjadi penurunan kesadaran, ada yang sesak berat ya. Sedikit sekali yang kasus ringan. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kami rata-rata kondisi sudah agak terlambat desaturasi. Nah, ini juga membuat kita panik karena IGD kita penuh, kemudian ruang rawat inap yang kita sediakan di isolasi juga penuh. Akhirnya pada hari Sabtu itu kita berupaya untuk menstabilkan kondisi di ruang rumah sakit. Kita umumkan memang IGD kita tutup sementara. Itu tujuannya adalah karena memang di ruangan ini ada beberapa pasien yang meninggal belum bisa dievakuasi. Sedangkan di IGD stagnan. Jadi alhamdulillah. Ya. Dokter Nunu, dari data yang tadi dokter sampaikan, apakah ada juga nakes yang terinfeksi di dalamnya? Betul. Jadi nakes yang terinfeksi ini kita di rumah sakit ada 27 orang. Yang nakes sekitar 10 ya, yang lainnya administrasi. Dan bahkan kita ada korban yaitu dokter spesialis radiologi kita sudah meninggal, tapi meninggalnya di rumah sakit Al-Isad, bukan di rumah sakit kami. Jadi dengan kondisi seperti itu kami akhirnya lapor kepada Bupati dan juga Bupati meneruskan ke Gubernur dan alhamdulillah langsung Senin itu kita mendapat bantuan banyak. Kita ajukan kepada Menkes, kita dapat bantuan di antaranya kita mendapatkan alat yaitu KFNC sekitar 30 unit, kemudian juga obat-obatan dan juga khasmat dan lain-lain kita dapat dropping dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Kemudian juga kita juga dibantu oleh rumah sakit yang sekitarnya yaitu Rumah Sakit Sutomo ya, Rumah Sakit di Surabaya ini kita dapat backup rujukan penyangga. Ini yang membuat kita lega. Saat ini kita kondisi di rumah sakit cukup stabil. Ya, tadi Dokter Nunu sempat menyampaikan bahwa ada juga nakes yang akhirnya harus kehilangan nyawanya karena kondisi pandemi saat ini dan ada peningkatan terpapar virus COVID-19 tersebut. Lalu untuk nakes lainnya, kondisinya saat ini seperti apa? Dokter Nunuk bisa diceritakan apakah memang cukup kewalahan dengan melonjaknya angka positif COVID di Bangkalan? Betul. Jadi untuk rumah sakit kami sendiri, nakes yang terpapar diantaranya di masing-masing ruangan, ada di ruangan radiologi, ruangan pelayanan COVID, dan ruangan ICU. Untuk itu kami mengantisipasi dengan rekrutmen perawat. Jadi kita tambahan perawat,
sekitar 30 kita rekrutmen pada saat hari itu, hari Sabtu kemarin. Hari Minggu kita latih, kemudian hari Senin sudah kita sebarkan di ruangan. Ini untuk mengantisipasi agar peraturan yang sudah ada tidak kelelahan. Karena memang kelelahan juga bisa menyebabkan mereka jadi jatuh sakit dan bisa terjadi terinfeksi begitu. Kemudian juga kami juga siapkan kepada nakes-nakes ini suplemen ya, seperti susu, kemudian juga kita berikan support-support lainnya supaya mereka tidak khawatir dengan kondisi seperti ini. Ya, Dokter Nunung, tadi pemerintah juga dalam hal ini dari Wamenkes menyampaikan bahwa memang pemerintah pusat sudah memberikan banyak sekali bantuan kepada daerah-daerah. Dan untuk saat ini, apakah Dokter Nunung dari Bangkalan sendiri sudah merasa bahwa bantuan tersebut sudah tercukupi? Kalau bisa dijelaskan apa-apa saja yang saat ini bantuan yang telah diberikan? Bantuan yang diberikan itu sangat banyak sekali ya, dari pusat maupun dari daerah ya. Memang bantuan itu berupa barang-barang dan juga yang paling utama ya, ini kita dapat bantuan alat PCR yang sudah kita pakai mulai tahun 2020 yang kita pakai untuk seluruh Bangkalan ya. Dinas Kesehatan sudah merujuk ke kita. Jadi pasien-pasien yang kita rawat dan juga di lapangan yang ada testing kita sudah lakukan pemeriksaan dengan PCR yang kita miliki. Dan juga bantuan yang lain banyak ya, bantuan dana juga dari Refocusing, banyak dana PDP kita gunakan untuk membuat ruangan-ruangan tekanan negatif dan membeli alat-alat seperti ventilator, high tensi dan juga alat-alat lain yang kita butuhkan. Ya baik, terima kasih Dokter Nunung. Saya ke Pak Wamenkes. Pak Wamenkes, kita balik lagi untuk membahas bagaimana PPKM Mikro. Sebenarnya PPKM Mikro itu sudah dilakukan sejak lama dan tadi Pak Wamenkes juga menyatakan bahwa ini sudah memberikan dampak yang cukup positif. Jika tidak ada PPKM Mikro, justru mungkin bisa saja nanti lonjakan itu semakin tinggi lagi. Dan untuk saat ini, seperti apa evaluasinya Pak untuk PPKM Mikro itu sendiri? Apakah memang sangat efektif untuk menekan laju peningkatan COVID-19 itu sendiri? Jadi ada berbagai macam sumber data yang kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya gambaran di daerah tersebut. Satu tentu tentang hasil pemeriksaan positif yang dilaporkan dari evaluasi harian. Yang kedua adalah tentang bed occupation rate atau ketersediaan dan ketempatan tempat tidur di rumah sakit di daerah tersebut. Tadi Dr. Nunung sampaikan bahwa kira-kira dari 150 tempat tidur di rumah sakitnya beliau, ada 105 yang menjadi yang saat ini sudah terpakai. Artinya apa? Artinya bahwa pasien tersebut secara teoritis, itu yang masuk ke rumah sakit biasanya 20% dari kasus yang kondisinya sedang atau sampai berat. Di luar itu ada 80% lagi kasus yang positif tetapi tidak dirawat dan masih ada di masyarakat. Nah, 80% kasus tersebut yang tidak dirawat di rumah sakit adalah tanggung jawab kita bersama untuk menerapkan berdasarkan atas PPKM Mikro. Dengan menggunakan PPKM Mikro, maka yang harus kita evaluasi adalah seberapa jauh sebenarnya setiap daerah teritorial tersebut mempunyai pasien COVID. Dan sudah dibagi bahkan per RT sampai per RW. Kalau ternyata per RT atau per RW berdasarkan uraian PPKM Mikro tersebut mempunyai kasus yang lebih dari sekian tempat tidur, maka harus dilakukan bahkan perlu dilakukan semi lockdown di tempat tersebut. Dan upaya-upaya ini terus dilakukan dengan memperhatikan data positivity rate, kemudian dengan melihat data objektif yang ada di rumah sakit untuk memberikan secara umum gambaran seberapa besar sih sebenarnya potensi yang ada di daerah tersebut yang perlu kita berikan bantuan dari pusat. Ya, sejauh ini kalau kita bisa lihat bahwa Satgas dan pemerintah juga sudah bekerja keras untuk selalu mensosialisasikan akan bahayanya COVID-19 dan memang harus menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk saat ini, untuk pemerintah maupun Satgas Pak Dante, apakah ada sosialisasi yang dilakukan lebih besar lagi atau apa peningkatan sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti dan lebih
sadar bahwa memang kita saat ini dalam kondisi pandemi dan COVID-19 itu memang betul-betul membahayakan? Saya paham sekali bahwa secara psikologis masyarakat sudah capek. Setelah 1 tahun ini kita menghadapi pandemi. Sehingga sudah ada yang merasa bosan, sudah ada yang merasa tertekan, secara psikologis berada di dalam situasi yang harus melakukan isolasi dan sebagainya, pembatasan gerak dan sebagainya, itu kita menyadari. Tapi kita terus melakukan edukasi dan memperlihatkan berbagai macam contoh. Misalnya kejadian yang terjadi di Kudus dan di Bangkalan yang kita tidak inginkan bersama-sama ini merupakan salah satu contoh bagaimana kalau kita melakukan abai dalam kegiatan protokol kesehatan yang benar, maka hal ini bukan tidak mungkin terjadi di tempat-tempat lain. Maka itu kita sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah daerah terus kita lakukan sehingga di semua tempat, di semua daerah apa yang terjadi bukan cuma tanggung jawab dari daerah tersebut, tetapi tanggung jawab secara nasional dari pemerintah bersama dengan masyarakat yang akan melakukan sinergi bersama supaya kegiatan ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan terus berlangsung, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin beberapa tahun lagi, tetapi pembatasan masyarakat untuk tetap melakukan kedisiplinan terus kita upayakan dan kita edukasi secara masif. Ya, baik. Memang harus sadar dalam kondisi pandemi saat ini, meskipun memang sudah bosan dengan kondisi ini, sudah jenuh dengan kondisi pandemi ini adalah tahun kedua, tapi memang kita harus sadar bahwa COVID-19 itu nyata dan sangat membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa orang-orang yang kita sayangi. Dan kita akan nanti lanjutkan lagi diskusi ini, tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Beberapa anggota Komisi 1 seperti Mas Bobi dan juga Mbak Tony concern betul terhadap angka yang besar ini mendapatkan pinjaman luar negeri untuk alutsista. Maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya akan bertanya kepada Dr. Nunu. Dr. Nunu, informasinya bahwa di Bangkalan terdapat virus varian baru B117 yang biasa ini dikenal dengan varian virus dari Inggris. Apakah benar demikian, Dr. Nunu? Dr. Nunu, mohon maaf. Suaranya tidak terdengar baik dan jelas. Ya, terima kasih. Sejauh ini belum ada statement yang menyatakan itu berasal dari Bangkalan. Jadi yang dari Inggris itu adalah tadi disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Sutomo, itu berasal dari PMI ya, TKI yang berasal dari luar negeri yang datang, tapi itu sudah dilakukan terapi, sudah dilakukan isolasi dan dilakukan swab sampai negatif 3 kali dan ini sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi kalau yang terjadi di Bangkalan ini
sampai sejauh ini belum ada hasil yang pasti untuk penyebabnya apakah virus mutasi atau bukan. Untuk yang terjadi di Bangkalan ini masih dalam penelitian. Kemudian memang yang terjadi di Bangkalan ini memang banyak sekali terjadi kluster-kluster keluarga ya. Jadi ini yang banyak terjadi sehingga dalam keluarga itu ada yang meninggal 2, 3. Ini banyak terjadi kasus-kasus yang ada di Bangkalan. Ini dimungkinkan memang karena kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan ya masih rendah. Jadi pemakaian masker yang cukup rendah di pedesaan maupun perkotaan ini juga salah satu penyebab terjadinya lonjakan ini. Jadi alhamdulillah kemarin kita dengan adanya kasus ini sudah mendapat perhatian cukup besar. Ibu Gubernur datang dan juga bersama Bapak Menkes ya. Terima kasih kepada Pak Budi Sadikin dan juga Kepala BNPB juga sudah meninjau ke kami, ke Puskesmas juga, dan juga Kapolda, semuanya juga turun tangan Pangdam juga. Jadi kemungkinan nanti besok atau lusa ada Kapolri dan Panglima datang ke Bangkalan untuk imunisasi secara massal. Itu yang dilakukan di rumah sakit. Selain itu juga peran serta dari tokoh masyarakat seperti ulama dan kiai-kiai ini sangat berperan karena mereka di Bangkalan ini banyak sekali pondok-pondok dan banyak sekali murid-muridnya yang menjadi masyarakat ini. Kita lakukan pendekatan sehingga mudah-mudahan kasus ini bisa segera teratasi dengan peran serta mereka semua. Baik, berarti kita garis bawahi dan dipertegas lagi bahwa varian baru B117 itu tidak ada di Bangkalan. Seperti itu ya Dokter Nunuk ya. Ya saya langsung mau tanya ke Wamenkes. Pak Wamenkes, Pak Dante, ini soal varian baru dari virus-virus COVID yang ada pada saat pandemi saat ini. Seperti apa tanggapan dari pemerintah sendiri dan sejauh apa upaya yang sudah dilakukan? Jadi ada 17 laboratorium di seluruh Indonesia yang mampu melakukan pemeriksaan genome sequencing untuk mendeteksi varian-varian baru tersebut. Dan upaya yang kita lakukan adalah mengirim secara random untuk setiap minggu dari tiap-tiap wilayah sebanyak 5 sampel secara acak dengan kriteria khusus, misalnya dengan TT yang rendah ke 17 laboratorium terdekat tersebut. Kemudian data tersebut dikompilasi, kemudian kita melakukan analisis. Sejauh ini sudah terdapat 65 kasus mutasi varian-varian ada di seluruh yang telah diperiksa oleh 17 laboratorium di seluruh Indonesia tersebut. Walaupun begitu, model-model penularan yang terjadi secara masif, kemudian penularan yang terjadi secara cepat, itu juga bisa merupakan salah satu tolak ukur yang memperlihatkan adanya suatu varian baru dari varian yang biasanya ditemukan di tempat-tempat biasa sebelumnya. Jadi varian-varian tersebut memang perlu dideteksi, tetapi lebih baik kita menganggap terdapat varian baru tersebut daripada kita mengabaikannya, sehingga pendekatan yang lebih intensif kita lakukan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus yang cepat. Ya baik Pak Wamenkes. Pak Wamenkes, ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada pertanyaan dari teman-teman media yang dimasukkan dalam Slido. Ini pertanyaannya kepada Pak Wamenkes dari Haira cnnindonesia.com. Pak Wamenkes, sejauh ini whole genome sequencing WGS Republik Indonesia baru 2.000. Mengapa WGS cenderung sedikit? Apa karena kapasitas lab Republik Indonesia terbatas? Atau karena warga di bawah 30 saja yang bisa diuji? Kira-kira sebenarnya tidak di bawah 30 tahun saja yang diuji, semua kasus diuji, termasuk yang di atas 30 tahun. Tetapi memang kecepatan dari uji whole genome sequencing ini terbatas. Dibutuhkan beberapa waktu untuk melakukan maksimalisasi secara teknis pengujian tersebut. Dan pengujian tersebut membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu, sehingga dari keseluruhan kira-kira 2.000 yang kita uji secara acak. Tetapi adanya varian-varian tersebut sebenarnya tidak menunjukkan
model-model tertentu dari penyebaran saja. Sejauh ini varian-varian tersebut tidak menunjukkan severity atau keganasan dari varian terhadap kondisi klinis, akan tetapi lebih menunjukkan kepada kecepatan dari penyebaran kasus yang terjadi. Jadi memang kenapa baru 2.000? Karena memang keterbatasan dari pemeriksaan secara teknis yang harus dilakukan membutuhkan waktu tertentu. Baik, ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Andi Antara News untuk masih ke Pak Wamenkes. Ini soal upaya pencegahan klaster COVID-19 dari agenda nobar Piala Eropa Euro 2020 yang bakal bergulir pada 11 Juni hingga 11 Juli 2021. Ini upayanya seperti apa, Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Jadi memang yang menjadi masalah adalah bahwa masyarakat itu abai kalau tidak ada gejala. Kemudian gejala masuk ke dalam kategori tanpa gejala. Dan biasanya tanpa gejala ini adalah orang-orang yang berusia muda. Kemudian menjadi gejala setelah dia menularkan kepada kelompok anggota keluarganya yang berusia tua atau mempunyai komorbid tertentu. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat adanya Piala Eropa, adanya Lebaran, adanya liburan, itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, walaupun kita tidak mempunyai gejala, tetapi kita mempunyai potensi untuk menularkan kepada orang-orang sekitarnya yang kita cintai, yang mungkin akan menjadi lebih berbahaya daripada yang kita alami pada saat kita tidak bergejala. Ya baik, terima kasih Pak Wamenkes atas jawabannya. Semoga teman-teman media yang bertanya sudah terjawab semua pertanyaannya. Ya Pak Dante, kita akan diskusi soal vaksinasi. Vaksin sudah dilangsungkan, sudah tahap kedua. Ini sejauh ini seperti apa Pak? Jadi sejauh ini kita sudah menyuntikkan kira-kira 30 juta dosis vaksin. Dan sudah menyuntikkan beberapa strategi berdasarkan prioritasasi tersebut. Yang pertama dulu kepada nakes, kemudian kepada orang tua dan petugas publik. Mungkin beberapa waktu ke depan tidak jauh lagi kita akan masuk ke tahap ketiga kepada masyarakat umum. Vaksin ini harus kita upayakan supaya menjadi sebuah momentum gerakan, bukan program. Kalau program tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi kalau gerakan itu menjadi potensi untuk menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Vaksinasi tidak bisa dilakukan secara eksklusif saja oleh Kementerian Kesehatan, tetapi mengikutsertakan semua masyarakat yang ikut berperan serta. Yang paling penting dari kegiatan vaksinasi adalah peran serta masyarakat untuk mau divaksin. Itu yang paling penting. Dan dari capaian yang sudah kita capai, kemampuan untuk divaksin itu menjadi tolak yang paling utama yang akan menggambarkan kita akan sukses menjalani salah satu modalitas untuk menekan angka COVID-19 ini. Dan saya harapkan nanti ketika sudah masuk ke dalam tahap 3, seluruh masyarakat ini divaksin, mudah-mudahan vaksinasi kita lebih cepat lagi, bisa mencapai target 1 juta vaksinasi per hari. Untuk saat ini yang ingin saya tekankan, untuk keluarga yang berusia lanjut, yang masih belum divaksin, karena masih masuk dalam salah satu prioritas kita, mudah-mudahan segera divaksin. Karena kalau mereka nanti terkena COVID-19, mudah-mudahan tidak, kalau sudah divaksin gejalanya lebih ringan dibandingkan kalau belum divaksinasi. Ya baik, selain itu juga diingatkan kepada masyarakat jika sudah divaksin jangan abai. Meskipun kita sudah divaksin belum menjadi kepastian bahwa kita tidak akan terpapar virus COVID-19. Ya sebelum saya akan akhiri dialog produktif siang hari ini, saya akan perkenankan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Boleh dimulai dari Pak Wamenkes terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Bahwa apa yang kita alami selama ini, baik yang terjadi di Kudus maupun di Bangkalan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi tanggung jawab pemerintah pusat, juga tanggung jawab masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Maka inilah waktunya untuk kita saling membantu. Tidak ada yang lebih baik daripada membantu dan memberikan keselamatan terhadap diri sendiri lebih dahulu, supaya tidak memberikan penularan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini secara bersama-sama dan kita bisa hidup normal kembali dalam waktu yang lebih cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dante. Selanjutnya silakan Dr. Nunuk Kristiani. Terima kasih.
tidak banyak yang saya sampaikan kecuali saya menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengenali gejala-gejala penyakit tersebut dan tidak malu untuk memeriksakan diri dan tidak menolak untuk dilakukan tracing. Kan selama ini memang kendala yang cukup besar di masyarakat. Karena kita tidak mau di tracing atau di testing, maka akhirnya kasus ini bisa menjadi lonjakan yang luar biasa dan korbannya adalah saudara-saudara kita juga. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita saling bantu-membantu tapi tidak menyalahkan karena memang ini adalah musibah yang harus kita lakukan bersama tolong-menolong antara tenaga kesehatan juga masyarakat supaya kita semua bisa menurunkan angka kematian dan juga angka kesakitan karena COVID ini. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber hebat kita hari ini, yaitu Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono Harbuwono, dan juga Dr. Nunu Kristiani, selaku Kepala RSUD Bangkalan. Ya, terima kasih sudah bergabung pada dialog hari ini dan juga kepada semua viewers yang sudah bergabung bersama kami di dalam dialog produktif Kamis Utama siang hari ini. Terima kasih. Dan jadi ayo jaga prokes, kesehatan pulih, ekonomi pun bangkit. Dan saya Gesmi Sitanggang, sampai bertemu lagi dalam dialog produktif selanjutnya. Sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga.